Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati dari kelas B Farmasi USN Kolaka akan menjelaskan mekanisme antibiotik atau amoksisilin. Adapun tujuan utama yaitu menyelamatkan nyawa seseorang, mencegah agar tidak memburuk, mendorong pemulihan seseorang. Apa sih itu bakteri? Bakteri merupakan mikroorganisme bersel satu yang hidupnya bebas dan bisa ditemukan di mana saja, bahkan di udara, tanah, air, debu, dan ada dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Tahukah Anda bagaimana sih mekanisme kerja antibiotik? Bakteri patogen yang menyerang tubuh manusia dapat ditangani dengan antibiotik. Antibiotik tergolong dalam dua jenis, yaitu bakteriostatik dan bakteriosidal. Bakteriostatik bersifat menghambat pertumbuhan bakteri dengan menyerang komponen yang dibutuhkan untuk berkembang biak, seperti replikasi DNA. Metabolisme enzim, dan sintesis protein. Sementara bakterisidal bersifat membunuh bakteri. Sebagai contoh, mencegah bakteri untuk membentuk sel sehingga sel bakteri tidak terbentuk atau mati. Antibiotik terbagi menjadi dua golongan, yaitu spektrum luas atau broad spectrum dan spektrum sempit atau microspectrum. Spektrum luas atau broad spectrum bekerja pada banyak jenis mikroba, seperti spektrum luas bisa membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif. Sementara spektrum sempit hanya bekerja terhadap beberapa jenis mikroba saja, hanya bakteri gram positif atau gram negatif saja. Kebanyakan antibiotik tidak berefek pada sistem imun. Antibiotik tidak bekerja pada virus karena virus mempunyai struktur yang berbeda dengan bakteri. Virus berkembang biak menggunakan sel tubuh inangnya, sedangkan bakteriostatik antibiotik bekerja dengan menghambat pertumbuhan sel bakteri dan bukan sel inang. Bakterisidal bekerja dengan menghambat proses pembentukan dinding sel, sedangkan virus tidak mempunyai dinding sel. Oleh karena itu, antibiotik tidak dapat digunakan untuk membunuh virus. Mekanisme kerja amoksisilin golongan penisilin, yaitu menghambat sintesis dinding sel. Sel bakteri akan terhambat dengan proses yang disebut pengikatan reseptor PBP, yaitu penisilin binding protein, merupakan reseptor di mana obat akan berikatan dengan PBP ini, kemudian akan membentuk proses transpeptidase. Artinya, ketika antibiotik menghambat PBP ini, maka proses pembentukan transpeptidase juga akan terhambat dalam proses PBP ini, membentuk atau membantu pembentukan dinding sel bakteri, yaitu jembatan peptidase atau ikatan protein. Ketika ikatan protein ini bisa berjalan dengan baik, maka proses pembentukan dinding sel akan berjalan. Namun, antibiotik yang menghambat sintesis ini akan berikatan dengan PBP sehingga menghambat proses dinding selnya. Akibatnya, terjadi aktivasi dari enzim otolitik dalam dinding sel, kemudian sel akan lisis atau mati. Adapun jenis antibiotik yang banyak beredar di pasaran adalah golongan penisilin, yaitu amoksisilin, amoksilin, dan ampicillin.
Amoksilin dan ampicillin memiliki mekanisme yang sama, yaitu menghambat pembentukan mukopeptida pada bakteri yang diperlukan untuk membentuk dinding sel mikroba. Amoksilin dan ampicillin digunakan untuk mengatasi infeksi yang berkaitan dengan kulit, gigi, telinga, mata, dan saluran pernapasan. Karena semakin banyaknya penggunaan antibiotik di masyarakat, semakin tinggi pula produksi antibiotik pada industri farmasi sehingga limbah yang dihasilkan juga ikut meningkat. Padahal, limbah antibiotik dari industri farmasi sangat berbahaya bagi lingkungan jika tidak diolah dengan baik. Pada jangka panjang, keberadaan limbah antibiotik pada lingkungan akan menyebabkan resistensi bakteri, sehingga akan membahayakan kesehatan masyarakat. Antibiotik secara umum diartikan sebagai obat yang melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik bekerja dengan menyerang langsung infeksi bakteri di dalam tubuh kita, lalu melemahkannya sehingga dapat dibunuh dengan sistem kekebalan tubuh kita. Jika antibiotik tidak digunakan secara tepat, akan menimbulkan resistensi bakteri terhadap antibiotik itu sendiri, sehingga akan dibutuhkan antibiotik lain yang berdosis tinggi dan dapat menimbulkan efek samping. Amoksilin atau amoksisilin adalah obat yang termasuk ke dalam golongan antibiotik penisilin. Sebagaimana obat antibiotik, fungsi obat amoksisilin adalah untuk mengobati berbagai macam infeksi bakteri. Dosis umum pada amoksisilin adalah dewasa dan anak kurang lebih 20 kg, 250 hingga 500 mg setiap 8 jam 3 kali sehari, atau 500 hingga 1000 mg setiap 12 jam 2 kali sehari. Anak kurang dari 20 kg, 20 hingga 40 mg atau kilogram berat badan setiap 8 jam. Adapun farmakologi amoksisilin adalah melalui efek bakterisida terhadap bakteri pada fase multiplikasi. Amoksisilin akan menghabisi biosintesis dinding sel bakteri dan menyebabkan eradikasi bakteri, diabsorpsi pada saluran pencernaan, didistribusi terbanyak dalam cairan tubuh dan tulang, termasuk paru-paru, sekresi bronkial, sekresi sinus, maxillaris, empedu, cairan pleura, sputum, dan cairan telinga tengah. Metabolisme di hepar, eliminasi diekskresikan melalui urin. Apa sih itu efek samping obat? Efek samping obat adalah suatu efek yang diakibatkan oleh obat namun bukan merupakan efek utama dari obat tersebut. Menggunakan amoksisilin dengan benar, yaitu bacalah petunjuk pada pembungkus obat dan ikuti anjuran dokter. Bisa dikonsumsi sebelum ataupun sesudah makan. Pastikan menghabiskan dosis sesuai dengan waktu yang telah dianjurkan. Efek samping amoksilin atau amoksisilin menyebabkan reaksi alergi, rasa gatal, peradangan atau ruam, pembekakan, gangguan pencernaan seperti muntah, mual, diare, sakit perut, hati, dan ginjal. Mekanisme resistensi dapat berlangsung akibat adanya mekanisme adaptasi atau penyesuaian aktivitas metabolisme mikroorganisme untuk melawan efek obat. Contohnya, dengan perubahan pola enzim. Dengan demikian, mikroorganisme dapat membentuk enzim yang menguraikan antibiotik. Enzim atau protein yang dipengaruhi oleh bakteri dengan inhibitor atau menghambat umpan balik berasal dari produk bakteri yang menghalangi sisi aktif enzim sehingga substrat atau obat yang akan direaksikan tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim, maka tidak terjadi reaksi dan terjadilah resistensi pada antibiotik tersebut. Itulah penjelasan dari saya mengenai antibiotik amoksisilin. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.